Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai perancangan pabrik propilen dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Perkenalkan, saya Aflinda Arini Widianti, NIM 1. Saya Andika Augusta Putra, NIM 6. Saya Nur Asriatul Mauna, NIM 41. Latar belakang yang mendasari pendirian pabrik propilen dikarenakan propilen merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan oleh banyak industri. Di antaranya polipropilen, akrilonitril, kumena, dan isopropil alkohol. Selain itu, propilen merupakan bahan baku untuk memproduksi plastik. Terdapat dua perusahaan yang memproduksi propilen, di antaranya PT Chandra Asri Petrochemical yang berada di Cilegon dan PT Pertamina yang berada di Balongan. Dapat dilihat juga data konsumsi dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan. Data ekspornya mengalami penurunan dan data impor mengalami kenaikan. Sehingga kami memproduksi propilen pada tahun 2021 dengan kapasitas 196,733 ton per tahun. Kemudian untuk proses flow diagram dari propilen sendiri, kita ada 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu penyiapan bahan baku, proses reaksi, dan yang ketiga adalah pemurnian produk. Untuk proses reaksi, kita menggunakan reaksi dehidrogenasi, di mana pada reaksi ini dengan menggunakan suhu tinggi dan juga tekanan rendah. Untuk produk akan digunakan di storage tank sebagai penampungan air. Neraca massa reaktor. Jadi komposisi pumpanya ada etana 2,5%, panas 95%, dan butana 2,5%. Untuk inletnya ada F4 dan outletnya ada F5 ditambah Fq. Untuk total dari inlet dan outletnya sudah balance yaitu 54402,173. Energi dari reaktor sendiri itu dengan menggunakan suhu 625 derajat Celcius, untuk suhu referensi 25 derajat Celcius. Untuk komponen inlet yang masuk itu berupa etana, propana, dan juga butana, sehingga dihasilkan delta H1. Kemudian untuk outputnya ada F5 sama F kub, di mana nantinya akan dihasilkan delta H2 sama delta H3. Untuk persamaan panas masuk sama dengan panas keluar, tadi dari delta H1, kemudian delta H reaksi, kemudian spin. Untuk panas keluar itu delta H2, delta H3, dan juga kehilangan panas pada saat reaksi, sehingga didapatkan panas masuk sama dengan panas keluar. Untuk spesifikasi alat reaktor sendiri dapat dilihat dalam tabel. Diameternya sebesar 7,18 meter dengan tekanan 0,5 atm dan tinggi tangki sebesar 10,77 meter. Selanjutnya neraca massa reboiler kolom di sila 1. Untuk inletnya ada F15A dan outletnya ada F16 plus F15B. Untuk inlet dan outletnya sudah balance yaitu 94,976. Kemudian untuk neraca energi dari reboiler kolom destilasi 1, di mana dengan suhu input 30 derajat Celcius, suhu output 34 derajat Celcius, dan suhu referensi 25 derajat Celcius, di mana input dengan komponen propana sama butana dengan didapatkan nilai delta H1, kemudian untuk outputnya didapatkan nilai dari F16 didapatkan nilai delta H2, kemudian output dari F15 didapatkan nilai delta H3, sehingga didapatkan Q panas masuk sama dengan Q panas keluar. Dari Q masuk itu ada delta H1 sama Q spin, untuk Q keluar itu ada delta H2, delta H3 sama kondensat. Hal ini dikarenakan pada destilasi itu terjadi proses kondensat, didapatkan masuk sama dengan Q keluar. Kemudian spesifikasi alat reboiler kolom destilasi 1 dapat dilihat dalam tabel. Diameternya sebesar 2,7 meter, tinggi kolomnya sebesar 12 meter, kemudian tinggi selnya sebesar 21,5 feet. Instrumentasi pada alat reaktor terdapat temperatur controller dan pressure controller, di mana temperatur controllernya untuk mengatur suhu 625 derajat Celcius dan pressure controllernya 1 atm. Untuk instrumentasi reboiler kolom destilasi 1 ini memakai temperatur controller dan level controller, di mana propana, butana, dan propilen masuk ke kolom destilasi dan hasilnya akan dipompa menuju reboiler. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa komponen yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama, peledakan dan kebakaran dapat diatasi dengan cara penyediaan mobil pemadam kebakaran di area pabrik. Kemudian ada kesehatan dapat diatasi dengan poliklinik yang memadai di area pabrik. Kemudian ada listrik dapat diatasi dengan memasang rambu-rambu yang bertuliskan bahaya area bertekanan tinggi.
Kemudian untuk sifat zat dapat diatasi dengan APD lengkap. Dan APD sendiri ada 6 tipe, ada kacamata, baju, helm, sarung tangan, sepatu, dan juga penutup telinga. Kemudian untuk sistem utilitas itu merupakan sarana penunjang yang biasa digunakan oleh setiap industri sebagai penunjang jalannya proses. Untuk sistem utilitas itu ada 5 unit, di mana ada penyediaan air, steam, listrik, dan juga udara, dan juga bahan bakar. Untuk penyediaan air itu didapat dari sungai dengan kapasitas 65,77 meter per jam, di mana nantinya akan didistribusikan ke beberapa plant yang ada di slide ini. Kemudian untuk listrik distribution yang mana akan didistribusikan ke penerangan, utilitas, unit proses, dan juga perumahan, di mana setiap rumah itu dengan tegangan 220 volt. Untuk air distribution, itu udara panas berasal dari reaktor fixed bed dan juga furnace yang nantinya akan disaring dalam filter dan di-blow untuk dikontakkan langsung dengan unit proses berupa heat exchanger. Untuk heat distribution itu berasal dari boiler yang akan disalurkan ke PLTU dengan kapasitas 29,7 meter kubik per jam. Untuk bahan bakar itu bahan solar yang nantinya akan digunakan pada proses di boiler. Untuk penentuan lokasi pabrik, ada beberapa faktor yang dapat menentukan lokasi pabrik. Dapat dilihat pada tabel. Kita memilih 3 tempat yang berpotensi untuk mendirikan pabrik, dan kita memilih Banten dikarenakan faktor utamanya bahan bakunya yang didapat relatif murah. Berikut merupakan data pabrik dengan jalan raya dan juga bandara pabrik dengan sumber bahan baku. Berikut juga merupakan layout dari pabrik. Struktur organisasi. Untuk perusahaan yang direncanakan untuk pabrik propilen ini adalah perseroan terbatas, dan pemegang kekuasaan tertinggi berada pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Untuk RUPS ini dihadiri oleh pemilik saham, Dewan Komisaris, dan Direktur Utama. Pembagian jam kerja dibagi menjadi 2, yaitu karyawan non-shift dan karyawan shift, di mana karyawan shiftnya terdapat 3 shift dalam 1 hari, dan 1 shiftnya terdapat 8 jam. Ada evaluasi ekonomi, di mana yang pertama yaitu gaji pegawai. Untuk gaji pegawai, total biaya per karyawan per bulan itu 991.500.000. Untuk selanjutnya yaitu total fixed capital investment, di mana ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan sebelum pabrik beroperasi. Untuk TCI merupakan total capital investment, merupakan jumlah dari RCI 85% dari RCI. Kemudian untuk RCI yaitu working capital investment, mana yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proses produksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada total production cost dan juga total penjualan produk, di mana total production cost yaitu pengeluaran yang harus dikeluarkan saat produksi, itu terdiri dari manufacturing cost dan juga general expense, di mana production cost itu terdiri dari utilitas dan maintenance. Untuk general expense yaitu pengeluaran administrasi dan juga distribusi marketing. Untuk penjualan produk yang dihasilkan yaitu produk mobilan dan listrik. Harga produk sebesar Rp5.51.40. Kemudian untuk laju pengembalian modal itu pajak sebesar 3,25%, terus sudah pajak 5,268%. Untuk waktu pengembalian modal itu selama 8,57 tahun sebelum pajak yang sudah pajak yaitu 9,16 tahun. Untuk itu dari RU dan juga BOT yang dihasilkan yaitu 41%, di mana BEP ini merupakan hasil di mana penjualan tidak rugi dan juga tidak untung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.